kelompok 10 pembelajaran PAI bagi anak difabel atau ABK mengenai gangguan perilaku. Di sini saya Lilis Kurniawati, kemudian Nur Ifdita dan Nur Afifah sebagai pembuat dari makalah ini. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas di sini. Langsung saja kita akan membahas mengenai apa sih pengertian dari gangguan perilaku itu sendiri. Gangguan perilaku adalah gangguan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial yang disebabkan oleh kontrol diri yang rendah, merupakan kasus atau masalah yang paling banyak terjadi pada anak-anak. Kazim tahun 2002. Kemudian pengertian lain sebutan dari gangguan perilaku atau ODD yaitu Oppositional Deviant Disorder adalah gangguan perilaku yang sering muncul di masa kanak-kanak dengan gejala berupa mudah marah dan tersinggung. Penderita ODD juga kerap menunjukkan sikap membangkang dan mendendam. Itu tadi pengertian mengenai gangguan perilaku atau sebutan lainnya adalah ODD. Kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi gangguan perilaku. Jadi ada beberapa klasifikasi. Di antaranya yang pertama, pasien dapat didiagnosis ODD bila memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, terdapat sedikitnya 4 gejala seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu apa? Tipe Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Kemudian gejala berlangsung sekurang-kurangnya selama 6 bulan dan berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, gejala tidak disebabkan oleh penyalahgunaan nafsa atau gangguan mental lain seperti psikosis, depresi, dan gangguan bipolar. Nah, selanjutnya karakteristik dari anak yang mengalami gangguan perilaku itu apa saja? Ada 2 karakter utama, yaitu agresivitas dan kecenderungan mengganggu orang lain atau mengacau, destructive behavior. Jadi ada 2, yang pertama agresif, yang kedua destructive behavior. Menurut Wiener, pada gangguan ODD seringkali terjadi keadaan tumpang tindih dengan gangguan perilaku lain yang saling beriringan dengan gejala psikologis lain, terutama agresivitas maupun antisosial dan conduct disorder. ODD memiliki beberapa karakteristik yang mencolok dibandingkan dengan conduct disorder menurut Saher dan Patmur. Jadi seperti itu karakteristik dari anak yang mengalami gangguan perilaku. Jadi ada 2 karakter utama, dan anak yang mengalami gangguan perilaku ini sering atau diiringi dengan gangguan-gangguan lainnya seperti itu. Kemudian ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, anak yang mengalami gangguan perilaku memiliki ciri-ciri keras kepala dan melawan arah-arahan dari orang lain. Kemudian yang kedua, mereka tidak menginginkan adanya kompromi, tidak memberi atau tidak mau melakukan negosiasi. Jadi cenderung melakukan sesuai dengan keinginannya sendiri. Kemudian yang ketiga, anak-anak ini juga biasanya mengabaikan aturan, sedang berdebat, mengabaikan kesalahan atas perilaku yang dibuatnya, sikap permusuhan yang diarahkan ada orang dewasa atau teman sebaya yang ditunjukkan dengan agresi verbal atau secara sengaja membuat jengkel orang lain. Kemudian faktor-faktor penyebab anak gangguan perilaku. Jadi
ada beberapa yang menyebabkan atau faktor penyebab dari anak yang mengalami gangguan perilaku ini. Yang pertama, menderita kelainan fungsi otak. Kemudian mengalami cedera pada otak yang menyebabkan gangguan di bagian otak yang berfungsi memberikan penilaian. Kemudian memiliki orang tua dengan riwayat ADHD, gangguan bipolar, depresi, conduct disorder, atau penyalahgunaan nafsa. Kemudian memiliki ibu yang merokok saat hamil dan menderita kekurangan nutrisi. Berikut ini beberapa faktor psikologis yang dipercaya dapat memicu ODD. Yang pertama, ini faktor dari dalam keluarga ya mungkin. Ketidakharmonisan dalam keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua, ketidakmampuan menjalin hubungan sosial. Kemudian ada lagi faktor lingkungan yang dapat memicu ODD orang lain, kemiskinan, pelecehan, dan tinggal di lingkungan yang tidak baik atau penuh kekerasan, dan itu bisa menyebabkan dari si anak sendiri itu mengalami gangguan perilaku. Nah, ini yang terakhir, sistem pembelajaran PAI bagi anak gangguan perilaku ini baiknya seperti apa? Nah, kalau di SLB sendiri, kurikulum yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Ini tentu berbeda dengan yang berlaku di sekolah umum, di mana pada kurikulum pembelajaran ada standarisasi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Dengan melihat perbedaan mendasar tersebut, kita telah dapat melihat lemahnya sistem pembelajaran mendasar tersebut yang diterapkan di sekolah SLB jika dibandingkan dengan yang berlaku di sekolah umum. Dengan prinsip materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan peserta didik telah menghambat siswa difabel untuk mengembangkan dirinya. Hal tersebut pun semakin memprihatinkan jika melihat masih rendahnya kreativitas guru di SLB. Sebagian guru masih abai terhadap peserta didiknya. Tidak adanya standarisasi yang berlaku pada kurikulum SLB telah membuat banyak guru dapat mengajar semaunya. Nah, jadi ini ada perbedaan antara di sekolah umum dan juga di SLB. Seharusnya sih di SLB itu lebih dapat mengembangkan lagi bagaimana cara menangani anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus. Nah, di sini menangani anak yang gangguan perilaku ini sedikit lebih sulit dibandingkan dengan anak yang mengalami kebutuhan khusus yang tidak mengganggu secara emosionalnya. Misalnya jika mungkin guru-guru yang ada di SLB ini lebih cenderung melakukan pembelajaran dengan anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus seperti tidak bisa melihat, kemudian tidak bisa mendengar. Jadi pembelajarannya itu sudah sesuai dengan patokannya itu, bagaimana cara mengajari anak yang mengalami gangguan yang seperti itu. Nah, beda lagi dengan anak yang mengalami gangguan perilaku ini ditangani secara khusus, namun kekhususannya ini harus melalui pendekatan-pendekatan yang baik. Karena apa? Karena pada anak gangguan perilaku ini sebenarnya mereka ini tidak kekurangan apapun, hanya saja bagaimana anak ini bisa mengontrol emosinya sehingga mereka dapat menjalani kehidupannya itu dengan lebih baik. Seperti itu. Nah, pembelajaran PAI yang seperti apa yang bisa diterapkan dengan anak yang mengalami gangguan perilaku ini? Yaitu bisa melakukan dengan kegiatan atau pembelajaran yang semenarik mungkin, bisa menggunakan metode atau strategi true and false, itu juga bisa. Jadi anak-anak ini diajarkan untuk bagaimana dikasih pertanyaan dan
jawaban, dan mereka tuh bisa memilih mana sih jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Dari sini nanti mereka akan belajar bagaimana memilih dan memilah sesuatu yang baik dan benar. Itu kalau dalam proses pembelajaran. Kemudian bisa juga dengan demonstrasi. Jadi pembelajaran ini diberikan sebuah visual gambar atau video, ditampilkan video. Jadi nanti mereka bisa melihat agar tidak bosan. Seperti itu. Jadi sebagai guru itu harus bisa mengambil hati dari peserta didiknya. Peserta didiknya ini maunya seperti apa sih? Seperti itu. Jadi mungkin itu ya yang bisa dijelaskan sedikit mengenai pembelajaran PAI bagi anak yang mengalami gangguan perilaku. Dan ini semoga dengan sedikit penjelasan yang telah saya sebutkan dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada teman-teman semua nantinya yang akan menjadi calon guru, bahwa anak yang mengalami gangguan perilaku ini adalah anak yang butuh bimbingan kita sebagai dewan guru. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa anak ini nakal, karena setiap peserta didik memiliki keistimewaannya masing-masing. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik bisa mengembangkan dan lebih memperluas pengetahuan mereka seperti itu, dan bisa secara perlahan bisa mengurangi perilaku yang buruk terhadap peserta didik kita. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-temanku semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf mewakili teman-teman yang lain juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.